Ayo cepat, ayo, kita harus segera kabur. Sepertinya orang-orang itu terus mengejar kita. Ayo, ayo. Oh, perutku sakit sekali. Sepertinya tusukan kayu itu melukai beberapa bagian tubuhku. Ayo, ayo Atika, cepat. Sedikit lagi, kita sudah mau sampai di seberang sungai. Ayo. Atika berjalan jauh di belakangku, sementara aku menahan nyeri di perutku, nyeri yang amat sangat. Atika, cepat. Sudah sampai di pinggir sungai. Kita harus segera menyelamatkan diri. Tapi ibu, di situ tidak ada jembatan. Bagaimana kita akan sampai di seberang? Kata Atika terengah-engah. Ayo, kita tunjukkan kemampuan berenang kita, nak. Buktikan bahwa kita bisa sampai di ujung dengan selamat. Lalu, uang yang kita bawa ini bagaimana, Bu? Aku sudah mengikatnya dengan plastik kuat-kuat. Itu tidak akan basah. Dia tetap akan ada di punggungmu. Bu, apa kau akan kuat? Kita harus kuat. Ayo, kau siap? Kita harus menyeberangi sungai ini hingga ke ujung. Ayo, kalau kita mengikuti jalur darat, mereka akan melihat jejak kita. Cepat. Hop. Kami pun melompat ke dalam sungai itu, berenang beberapa saat antara hidup dan mati, di antara derasnya aliran sungai. Tak berapa lama kami berenang. Aku memastikan Atika tetap ada di belakangku. Kami sudah berlatih berenang setiap pagi untuk melewati keadaan darurat macam apapun. Kami pasti sampai di sini. Pasti sampai. Atika, sedikit lagi. Pegang tangan ibu. Kita akan segera sampai di ujung, nak, kataku. Atika berenang dengan gesit di belakangku. Sedikit lagi, orang-orang itu tapak kakinya sudah kedengaran. Mereka pasti sudah dekat sekali. Ayo, cepat, nak. Kita sudah hampir sampai di ujung. Seluruh tubuhku rasanya lemas, tapi aku harus masih menyeberang sampai di ujung. Aku menyentuhkan tanganku di pengait batu di ujung sungai, melepaskan badanku di pinggir batu berpegangan erat. Kulurkan tanganku pada Atika. Cepat, kau pegang tangan ibu. Kita akan selamat. Kita akan selamat, nak. Tenang saja. Ibu. Iya, sedikit lagi. Atika menghempaskan badannya di sebelahku. Kami berdua berbaring kelelahan, sementara orang-orang itu melihat kami dari seberang. Mereka sedang mencari cara untuk menyeberang ke arah sini. Nampaknya mereka bukan perenang yang ulung. Kami punya sedikit waktu untuk bernapas sebelum melanjutkan perjalanan. Ibu, aku jadi banyak sekali. Aku membuka minum dari botol dan menuangkannya untuk Atika. Dia duduk seketika, tarik nafas, kemudian melihat penjahat di seberang kami. Ibu, kita lari sekarang. Ya, kau sudah siap? Kataku. Ya, aku sudah siap. Kami pun berlari lagi menyusuri bubukitan. Sekarang kulihat jalannya yang lebih berkelok dari sebelumnya. Samping kiri dan kanan kami, aku melihat berbagai tanaman.
yang sudah berlumut kayu, kotoran-kotoran hewan. Kami terus berlari. Sepertinya akan ada kehidupan mungkin di seberang belokan ini. Kalaupun tidak, yang penting kami sekarang menyelamatkan diri dulu. Kami terus berlari. Darah terus mengucur dari perutku yang terluka. Beberapa kali kami berhenti dan aku menahan perutku. Melihat darah yang mengucur sangat banyak, Atika mengeluarkan handuk dari dalam tasnya dan menekan perutku. Ibu, apa kau bisa bertahan? Iya nak, ibu akan bertahan. Pasti bertahan. Ibu, aku pernah mempelajari beberapa tanaman yang bisa dijadikan obat. Aku melihatnya dari buku-buku ayah. Semoga kita menemukan tanaman itu di dekat sini ya. Ya, tapi untuk sekarang kita akan lanjutkan perjalanan dulu. Kataku menekan handuk di perutku. Rasa nyerinya semakin menusuk-nusuk. Aku hampir tidak kuat lagi. Ayo sedikit lagi. Kami kemudian berlari lagi. Atika sambil melongo kiri dan kanan, berharap ia menemukan tanaman yang bisa dijadikan obat. Aku hampir jatuh pingsan karena tidak kuat lagi. Atika, ibu sepertinya tidak kuat lagi. Ibu, lihat di depan kita. Aku menoleh ke belakangku. Di belakangku ada sebuah pintu kayu. Ibu, mungkin kita bisa beristirahat di rumah itu. Para penjahat itu pasti sudah jauh sekali. Ayo kita coba ke sana. Atika mencoba memapaku berdiri. Darah terus mengejar. Sekarang sudah membasahi sebagian celana panjangku. Ibu, sedikit lagi mungkin di rumah itu kita akan mendapatkan pertolongan. Ayo. Aku mengikuti langkahnya. Tertatih menuju gerbang itu. Permisi. Halo. Permisi. Apakah di sini ada orang? Kami butuh bantuan, kata Atika. Sedangkan aku tidak sanggup lagi berbicara. Permisi. Halo. Apakah ada orang? Ibuku butuh pertolongan. Kami hanya butuh tempat singgah sebentar. Tapi tidak ada tanda-tanda pagar itu akan dibuka. Atika pelan-pelan mendorong pagar itu yang ternyata tidak dikunci. Ibu, pagarnya tidak dikunci. Kita bisa masuk saja, kata Atika lagi. Oke. Semoga di dalam aman ya, kataku. Instingku untuk selalu waspada dari hal-hal yang berbahaya kembali menyerang dalam kepalaku. Bagaimana kalau di dalam itu ternyata banyak musuh-musuh yang sudah menunggu kami? Bagaimana kalau di dalam itu sudah ada serentetan orang yang akan menembaki kepala kami? Aku tidak apa-apa kalau kepalaku yang ditembaki, tapi bagaimana dengan Atika? Rusa kecilku itu, kelinci kecilku itu, aku tidak ingin dia terluka. Bu, tidak ada orang di dalam. Tapi kita bisa istirahat di sini. Tampaknya rumah ini kosong, kata Atika lagi. Rumah itu berdesain kayu dengan arsitektur yang sangat bagus. Pasti rumah ini tidak didesain oleh sembarangan orang. Aku percaya ini memang rumah milik seseorang yang sengaja dibangun di tengah hutan. Dia pasti orang yang sangat berbakat dan punya nilai seni yang tinggi, karena rumah ini sama sekali tidak menghalangi pohon-pohonnya.
tumbuh dengan liar. Bu, ayo kita duduk di terasnya. Ibu duduk di situ, sementara aku mencari tanaman-tanaman yang bisa jadi obat. Atau sesuatu yang mungkin ada di rumah itu. Atika meletakkanku di teras rumah. Aku duduk di sana. Perutku terasa semakin sakit. Bu, ternyata di sini ada obat, kata Atika ketika dia membuka pintu dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Berarti rumah ini berpenghuni, kataku mulai semakin khawatir. Atika, iya bu, apa kita harus kabur sekarang? Atika memandangku dengan obat di tangannya.